Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Belajar dulu yuk bersama Coach Wiwit AP. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Syaiful Anwar, NIM 180594. Di sini saya akan mempresentasikan dari chapter yang saya ambil dari sebuah ebook. Chapter yang berjudul dengan Project Management Organization Structure, yang saya ambil dari sebuah ebook dengan judul Project Management Case Study oleh Harold Gardner, PhD. Lalu dengan nomor ISBN buku seperti pada terlampir dalam video ini. Lalu menginjak ke pembahasan yang pertama adalah Quasar Communication Incorporation. Quasar Communication Incorporation adalah divisi berusia 30 tahun, senilai 350 juta US dollar. Communication System International, perusahaan komunikasi terbesar di dunia. QCI mempekerjakan sekitar 340 orang, di antaranya lebih dari 200-nya adalah insinyur. Sejak perusahaan ini didirikan 30 tahun yang lalu, insinyur telah mengadakan setiap posisi utama dalam perusahaan, termasuk presiden dan wakil presiden. Lalu, Government Project Management merupakan badan pemerintah yang besar diorganisir untuk membantu subkontraktor pemerintah seperti yang ditujukan pada gambar 1. Nah, pada gambar 1 terdapat project manager yang membawa asisten project manager, manajer departemen X, Z, dan Z. Lalu kontrak dengan manajer departemen X, Y, dan manajer departemen Z yang lain. Lalu untuk karakteristik vital dari tim kantor proyek tertentu, anggotanya adalah yang pertama adalah manajer proyek yang mengarahkan semua aktivitas proyek dan bertindak sebagai informasi focal point untuk subkontraktor. Lalu yang kedua adalah asisten manajer proyek, bertindak sebagai ketua komite pengarah dan antarmuka dengan sekelompok fungsional dan kontraktor internal. Yang ketiga adalah manajer departemen, bertindak sebagai anggota komite pengarah untuk semua proyek yang memanfaatkan sumber daya mereka. Slot ini ada di panitia pengarah, harus diisi oleh manajer departemen itu sendiri, bukan oleh fungsional para karyawan. Lalu yang keempat adalah petugas kontrak yang memberi wewenang kepada semua pekerjaan yang diarahkan oleh kantor proyek untuk kelompok fungsional internal dan pelanggan, dan memastikan bahwa semua bekerja diminta disahkan oleh kontrak. Petugas kontrak bertindak sebagai focal point untuk semua biaya kontraktor dan informasi kontrak. Lalu yang selanjutnya adalah Valve Engineering, merupakan bahan kimia dan bahan senilai 850 juta US dollar. Operasi yang mempekerjakan 950 orang. Pabrik ini memiliki dua manufaktur yang berbeda lini, seperti pada bahan kimia industri dan bahan komputer. Lalu untuk Valve Engineering sendiri itu berasal dari konstruksi atau teknik, tetapi biasanya dirancang untuk mendukung produksi. Departemen teknik dan konstruksi memiliki proyek yang mencakup seluruh organisasi yang diarahkan oleh seorang koordinator. Nah, penugasan itu dibuat oleh manajer divisi atau yang melapor ke pabrik manajer dan didasarkan pada keahlian teknis. Nah, selanjutnya adalah Valve Engineering Organization Chart atau struktur dari organisasi Valve Engineering. Yang pertama adalah Corporate VP, lalu di bawahnya adalah Plan Manager, lalu Assistant Plan Manager, hingga ke Project Manager. Lalu kita menginjak ke selanjutnya, yaitu adalah keuntungan. Dibuat di bidang manufaktur dan semua orang mengetahuinya. Kapanpun sebuah manufaktur krisis terjadi, manajer lini menarik semua sumber daya dari proyek. Nah, untuk melonggarkan jadwal dan memungkinkan kontingensi. Nah, lalu rincian 300 proyek tadi dalam pabrik itu ditampilkan seperti pada rincian di bawah ini. Yang kiri adalah jumlah proyek, sedangkan yang kanan adalah range harga. Dari 120 jumlah proyek kurang dari 50.000 US dollar hingga dengan jumlah proyek 10 berkisar antara 4 juta hingga 8 juta US dollar. Lalu White Manufacturing. White Manufacturing menyadari perlunya manajemen proyek di grup manufacture
Staf manajemen proyek yang terdiri dari 3 orang telah dibentuk meskipun staf ditunjukkan pada bagian organisasi sebagai pelaporan ke manufaktur manajer operasi. Mereka sebenarnya bekerja untuk wakil presiden dan kewenangan yang cukup untuk mengintegrasikan pekerjaan di semua departemen dan divisi. Lalu berikut adalah struktur organisasi dari White Manufacturing yang diawali oleh Presiden, Vice President, lalu MIS, Accounting, Manufacturing Operation, Quality Control, Procurement, hingga pada bagian Tooling, Planning or Scheduling, Estimating, dan Manufacturing Engineering. Pada dasarnya, sebuah proyek dapat dimulai di salah satu divisi dengan koordinator proyek. Koordinator menyusun cakupan pekerjaan yang besar dan mengarahkannya ke bagian engineering proyek kelompok yang mengatur kontraktor desain. Tergantung pada ukuran proyek, raksasa ataupun rekayasa proyek menempatkan pada jadwal desain mereka sesuai dengan prioritas dan menghasilkan cetakan dan spesifikasi dan menerima penawaran. Perkiraan biaya konstruksi kemudian diproduksi setelah 60 hingga 75% dari desain yang sudah selesai. Lalu White Manufacturing pada bulan Maret 2008. Manajer baru mengambil alih dan segera membuat 2 pernyataan. Yang pertama adalah, manajer proyek tidak akan pernah naik tanpa terlebih dahulu melalui dia. Yang kedua, matriks departemen akan dibubarkan dan manajer departemen akan menangani semua integrasi. Selanjutnya adalah Matrix Construction Company. Matrix Construction merupakan bisnis subkontraktor mekanik milik keluarga itu yang telah tumbuh dari 5 juta US dollar pada tahun 2006 dan sekarang pada tahun 2008 telah naik lagi hingga 25 juta US dollar. Meskipun pendapatan kotor laba meningkat tajam, laba sebagai presentasi penjualan menurun drastis. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mengapa ditolak? Nah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya dari pengamatan. Yang pertama, Matrix Junior mencoba tidak berhasil untuk meyakinkan keluarga agar membiarkan dia menjual bisnisnya. Matrix Junior sebagai presiden perusahaan rata-rata telah mengambil cuti selama 8 hari per bulan selama setahun terakhir. Yang kedua adalah manajer proyek tidak dilibatkan dalam perkiraan proposal. Yang ketiga, manajer proyek telah dipaksa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencoba mengatasi kekurangan atau sekedar melacak bahan mentah. Dan yang terakhir adalah, tampaknya manajer proyek lebih banyak waktu menghabiskan waktu di situs. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, umpan balik informasi ke kantor pusat juga terdistorsi ataupun terganggu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.